Ya, kepada teman-teman muslim ya, selama lebaran ini, ya ini kajian khusus lebaran. Jadi teman-teman boleh ikut berinteraksi ya, ikut bergabung, silakan ya. Dari lebaran ini kajian khusus lebaran ya. Oke. Ada Nurul Huda. Oke, kita kasih Nurul Huda. Ya, selamat pagi Bang Nurul Huda. Selamat pagi Bang Edis. Selamat pagi. Ya silakan Bang Nurul Huda. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari. Silakan kalau mau berdiskusi. Sebenarnya enggak sih, enggak mau berdiskusi. Cuma tadi malam apa kemarin mau masuk mau naik enggak bisa-bisa. Kalau naik itu justru di permulaan acara begini. Kalau acara sudah berjalan, itu biasanya yang naik sudah ratusan, jadi ngantri sampai pegel. Bahkan saya kadang udah nggak lihat lagi siapa di antrian, begitu. Oh, enggak dilihat, Pak, songkoknya ini Ustadz ini Bang Idis. Ya kan songkoknya belum kelihatan kalau belum naik, belum nyalakan kamera. Oh, saya rubah ya DP saya, foto profil saya rubah. Iya. Yang pakai topi. Oke, silakan. Apa ini temanya? Apa kira-kira tema yang bagus, tema yang menarik yang Anda kuasai? Karena selama ini saya membuat tema itu jarang ada muslim yang bisa ini. Selalu melakukan kesalahan-kesalahan berpikir atau kecacatan logika. Terus. Silakan. Terserah Bang Edi sudah. Ya apa? Kira-kira apa tema yang Anda kuasai? Tema ini kira-kira gimana kalau ini pernah juga saya sama Bang Edi sini. Buktikan Muhammad bukan Tuhan kalian. Ya kan udah terbukti Muhammad Tuhan kalian, udah diakui banyak pendebat muslim. Siapa yang bilang Tuhan kami Bang Edi? Daman Al-Mantiki mengakui, Gus Wafi mengakui, Yusuf PI mengakui, Rifa mengakui. Gimana lagi? Ya, kalau saya enggak mengakui. Cuman ada saklarnya. Nah itu masalahnya, ada saklarnya. Muhammad itu Tuhan tapi ada saklarnya. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. Digunakan sesuai fungsinya. Gimana? Kalau saya seutuhnya mengakui. Gimana? Kalau saya seutuhnya enggak mengakui. Iya, masalahnya kan Anda tidak mengerti Al-Quran. Gimana? Kok ya kan belum kita kan belum ngobrol banyak, makanya sampean bilang saya sedalam apa Bang Nurul Huda mendalami Al-Quran? Kemarin kan sudah mengakui bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita untuk menyusui pria dewasa. Ayo. Belum pernah naik saya tema itu ke Bang Edis. Kemarin Nurul Huda nggak pakai baju, udah saya upload kok. Ini pura-pura lupa deh, ini pura-pura amnesia. Ini gimana ini Nurul Huda? Enggak, tema itu saya enggak pernah naik. Apa orang lain ini? Bukan Nurul Huda yang kemarin. Oh, beda lagi ternyata. Oke lah. Saya enggak tertarik kalau tema itu Bang Idis. Kurang mendalami saya. Kurang mendalami. Ya, ginilah Bang Nurul, gini. Saya sekarang ini di spesial bulan hari Lebaran ini. Saya mau cari orang Islam yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam ya. Gimana? Ini memiliki pengetahuan agama Islam ini. Berarti Anda ngeyel bahwa Anda mengerti agama Islam ya? Saya sudah 3 kali masuk ke roomnya Bang Edi di sini. Oke, baik. Oke, karena dia bersikeras teman-teman, karena dia ngeyel, jadi kita lanjutkan. Oke, Bang Nurul Huda ya, tanpa berpanjang-panjang lagi ya. Kalau kami orang Kristen, tuh kan ada peringatan kan? Oh iya ya, saya matikan. Biar fokus. Ya gini, Bang Nurul Huda. Sebelum kita itu termasuk unggas, kita definisikan unggas itu apa, betul nggak? Betul. Nah, sebelum kita menyimpulkan Muhammad itu Tuhan, maka kita harus mendefinisikan dulu Tuhan itu apa, betul? Ya. Oke. Apa kata Tuhan di dalam bahasa Arab?
Rob, oke. Gini, masalahnya pendekar-pendekar Islam, pendebat-pendebat Islam itu sudah mengakui Muhammad itu Rob, Muhammad itu Tuhan. Jadi udah selesai. Ya, kalau saya tidak mengakui Bang Edis. Artinya orang Islam belum mufakat apakah Muhammad itu Tuhan atau tidak. Ya, makanya saya sarankan kepada umat Muslim, tolong dibentuk sebuah konsili tahun 2025. Untuk menyimpulkan apakah Muhammad itu Rob atau bukan. Ya memang menurut saya memang bukan. Ya menurut Anda, menurut Muslim yang lain, Daman Al-Mantiki, Gus Wafi, dia Rob gimana? Bang Edis, saya ini orang Madura. Kita nggak ngomong masalah Anda orang mana, mau orang Aring juga nggak masalah. Sebentar, yang saya maksud sebodoh-bodohnya orang Madura pernah mondok di pesantren. Gus Wafi itu orang Madura loh. Gus Wafi itu mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Dia bukan referensi kita. Dia katanya orang Madura. Nah itu Gus Wafi orang Madura mengakui bahwa Muhammad itu Robnya gimana? Oh, enggak, kalau saya enggak. Apa alasannya Bang Edis kemudian kok mau menuhankan Nabi Muhammad? Karena kalian mengikuti tunduk, patuh, tahluk, ya, sami'na wa ta'na, mendengar, mengikuti apapun kata Muhammad. Makanya saya bilang kalian itu Rob, kalian itu Muhammad. Saya juga sama orang tua saya sami'na wa ta'na. Ya enggak. Kalau orang tuamu menyuruhmu untuk meninggalkan sholat, Anda ikuti enggak? Enggak ya, saya ikuti. Berarti enggak sami'na wa ta'na. Oh, bukan gitu, Bang. Bukan gitu. Katanya, oke, apakah Anda mengikuti patuh tunduk kepada orang tua Anda? Ya, sami'na wa ta'na. Kalau ketika orang tua Anda menyuruh maling motor, Anda lakukan enggak? Enggak. Nah, berarti enggak patuh, enggak tunduk. Iya, maksudnya itu, Bang, sami'na wa ta'na dalam hal siratal mustaqim. Iya, intinya kamu patuh kepada orang tuamu itu hanya di bibir saja. Buktinya Anda disuruh nyolong motor sama orang tua nggak mau. Nah, berarti bohong, patuh sama orang tua. Ya bukan gitu juga. Sami'na wa ata'na itu dalam hal konteksnya Bang Edis itu adalah siratal mustaqim, hal jalan yang lurus. Ya sudah, intinya Anda boleh membantah orang tua Anda, betul? Betul, ya. Tapi membantah Muhammad boleh nggak? Sejauh ini saya belum menemukan Nabi Muhammad itu. Enggak, bukan itu yang saya tanya. Muhammad boleh dibantah nggak? Boleh, selama. Boleh. Iya, kalau di Quran mana Muhammad boleh dibantah? Karena sejauh ini saya tidak membantah karena tidak ada yang bengkok. Tidak ada yang bengkok. Muhammad membolehkan orang Islam bohong. Hukum dalam Islam Bang Edis, bohong itu boleh kalau menyelamatkan jiwa seseorang. Di Quran mana bohong boleh? Nah, itu tidak ada memang di Quran, tapi ada di hadis. Makanya saya bilang Tuhan kalian itu Muhammad. Bukan begitu Bang Edis, bukan begitu gimana? Saya kasih contoh dulu Bang. Kalian lebih mengikuti Muhammad ketimbang mengikuti Al-Quran, gimana? Bukan gitu Bang. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itulah isi Al-Quran. Oke, di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar, betul? Sedangkan Muhammad nyuruh orang Islam boleh berdusta dalam 3 perkara, betul? Mana yang lebih kalian turuti, lebih kalian taati, Al-Quran apa Muhammad? Mencret. Nabi Muhammad itu adalah penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Oke, kalau Al-Quran menyuruh mengatakan yang benar, berarti penjelasannya boleh berdusta gitu ya? Bukan gitu Bang. Bang Edis salah. Anda sendiri yang bolak-balikin omongan. Sebentar. Kasih kesempatan saya dulu ngomong. Ayo. Begini Bang, coba Bang Edis saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Begini. Bang Edis terjadi kontak fisik dengan seseorang, kemudian Bang Edis sembunyi di rumah saya. Kemudian
lawan kontak fisiknya Bang Edis mencari Bang Edis dan menanyakan kepada saya, apakah saya harus berjujur? Ketika berjujur ancamannya adalah jiwa, maka sebaiknya saya berbohong, katakan saja tidak ada. Nah, intinya karena kamu menuhankan Muhammad, makanya kamu bela-bela Muhammad walaupun ngajarin bohong. Bukan begitu Bang Edis. Lu gimana? Bukan begitu Bang Edis. Ya, tapi begini Bang Nurul, menurut Al-Quran, ada kan orang yang menuhankan alim ulamanya? Tidak ada. Oke lah, kita lanjut kapan-lapan lah. Masalahnya Anda nggak ngerti Al-Quran. Oke, terima kasih Bang Nurul. Al-Quran nggak ada menuhankan alim ulamanya, orang di dalam Al-Quran jelas. Teman-teman, kita coba mengundang yang Muslim yang mengerti Al-Quran ya teman-teman ya. Kita karena kalau ngomong sama Islam yang nggak ngerti Al-Quran nih kayaknya kita buang-buang waktu. Oke, sekali lagi teman-teman ya, silahkan bagi teman-teman yang Muslim, mari ya kita sebentar. Kita invite dulu dia. Oke, kita lanjutkan ya kepada Daman ya. Ya, pada Daman Al-Mantiki. Akhirnya dia datang, saudara-saudara. Apalagi yang tidak habis-habis, Edi. Aduh, anjir, masih masalah Rob. 28 jam, Rob. Memang itu terus yang ditanyain. Kan itu terus yang ditanya sama umat Muslim. Emangnya ada pertanyaan lain? Setiap orang, saya pernah gini, ini jujur ya Daman ya. Saya pernah scroll begitu ya. Room Kristen saya liatin, saya intip. Setiap ada Islam datang, pertanyaannya cuma satu. Kak, saya mau nanya, apa buktinya bahwa Yesus itu Tuhan? Cuman itu aja pertanyaannya. Nah, ya, sekarang saya buktikan bahwa Muhammad juga Tuhan, Tuhannya orang Islam. Nah. Ya. Yuk, gimana yuk, Daman? Kita kira-kira misalnya aku ngomong gini, Dis. Aku ngomong kan. Andaikan Nabi Muhammad Tuhan, aku nggak mau Islam. Kira-kira aku sedang nuhanin Nabi Muhammad apa enggak? Andaikan Muhammad Tuhan. Kata Tuhan di situ maksudnya Islam. Kata Tuhan di situ maksudnya Allah begitu. Andaikan Nabi Muhammad itu Tuhan, saya nggak mau Islam. Kira-kira saya lagi nuhanin Nabi Muhammad apa enggak? Tapi Muhammad itu Rob. Rob. Nah, ya udah Rob kan bahasa ininya Tuhan gimana? Ya kan menurut kamu. Misalnya aku tanya, Dis, misalnya aku tanya sama kamu nih. Kepala kamu ada berapa, Dis? Kepala saya? Kepala ini, badan ini? Ya satu lah. Nah, kenapa kamu tanya kepala badan ini? Kenapa harus tanya kayak gitu, Dis? Nah, sama begitu. Intinya, kata Rob itu kalau Anda tujukan kepada Allah, berarti Rob di situ memang Muhammad bukan Allah itu. Tapi kalau Rob di situ sebagai jabatan, Muhammad itu Rob juga kan? Iya, sama kayak gubernur. Sama kayak tadi, Dis. Aku tanya nih. Ketika Yesus kita Tuhan, kita hampir lupa Tuhan, PK. Roh Kudus Tuhan. Kita sambil ngomong santai, Dis. Ini hari yang kudus. Aja ya. Nah, hari yang kudus. Mau santai. Silakan, ini, Dis. Silakan, ya. Apa namanya tuh? Misalnya aku nanya nih. Kira-kira, Dis, kepala kamu ada berapa? Tanpa ada pertanyaan apapun. Kepala saya satu. Saya tanya ke kamu. Berarti Pak Prabowo bukan kepala kamu? Bukanlah, gimana? Prabowo bukan kepala saya. Dari mana zamannya Prabowo kepala saya? Enggak, katanya kepala negara. Prabowo kepala negara, bukan kepala saya. Nah, saya tanya lagi nih. Gubernur kepala kamu bukan? Bukanlah. Nah, kenapa kamu bisa bilang bukan? Ya karena dia kepala saya ini, gimana? Karena terstigma kepalanya kamu bahwa arti kepala adalah organ tubuh kan. Nah, kalau saya bilang arti kepala pemimpin boleh nggak? Boleh. Untuk menunjukkan gini, kata Rob saya mau bilang Tuhan dan saya mau bilang pemimpin boleh nggak? Ya boleh, memang itu artinya. Boleh. Itu jadi masalah. Iya, masalahnya besok, kenapa kalian membeda-bedakan? Ketika kamu debat, jangan Rob katakan, apakah Nabi Muhammad ilah? Nah, itu ilah juga dia. Dia juga ilah. Ilah. Nah, kalau saya bisa buktikan bahwa Muhammad saya nggak akan bilang, buktikan. Kalau Nabi Muhammad ilah, silakan. Iya, kita definisikan dulu pengertian ilah itu apa? Pengertian ilah Tuhan yang disembahkan. Maksudnya deskripsikan dulu, deskripsi. Saya nyembah ini ilah bagi saya. Saya nyembah korek nih, ini ilah bagi saya. Udah.
Jadi ilah itu bisa apa saja kan? Apa saja? Sesuatu yang kamu apakan sehingga itu menjadi ilah. Yang saya sembah. Berarti begini-begini sama korek? Tergantung, saya ingin buktikan bagaimana sistem penyembahannya. Mungkin saya mau korek. Itu penyembahan versi saya. Atau saya mau sujud-sujudin ini korek. Penyembahan bagi saya. Kalau sama ilah, seperti kayak, kalau hawa nafsu bisa jadi ilah nggak, Daman? Jadi ini apa namanya itu? Kamu tahu tasbihat nggak? Seperti contoh gini, Edis bagaikan seorang singa bagi kekristenan. Itu namanya tasbihat, Dis. Oke? Sekarang gini, tasbihat dengan Tuhan ketika ada kata-kata misalnya di dalam Al-Quran yang kamu bawa itu kan, orang menuhankan hawa nafsunya, itu menunjukkan apa? Ada kata-kata yang sifatnya tasbihat. Bukan, gini. Ini kita agak serius dikit nih, Daman. Kita agak serius dikit. Jangan ngomong yang lain dulu, gini. Tolong kamu berikan pengertian, pemahaman kepada umat muslim. Apa itu pengertian ilah? Pengertian ilah, ini bukan Allah ya, tapi ilah ya. Oke. Pengertian ilah, orang ketika ditanya tentang kata-kata Tuhan, mereka akan mengatakan apa? Pencipta yang diciptakan, yang tidak diciptakan. Oke. Menunjukkan bahwa itu definisi masih sangat, kalau bahasa mantiknya masih belum munakis. Artinya masih belum munakis. Pencipta yang tidak diciptakan, buktinya ada umat-umat yang menyembah sesuatu yang diciptakan. Jadi arti daripada kata Tuhan adalah apapun yang ingin disembahkan. Contoh, saya menyembah korek, ini Tuhan bagi saya. Oke, saya nyembah mesin cuci, itu Tuhan bagi saya. Anda menyembah Yesus, maka itu Tuhan bagi Anda. Oke, jadi itu esensi kata Tuhan. Agak nggak nyambung. Kita bahas ilah kok lari ke Tuhan ini. Sekarang saya balik. Kira-kira definisi Tuhan yang Edis mau gimana? Bukan, kita nggak ngomongin Tuhan, ilah. Dari tadi kita ngomong ilah. Ilah tapi itu artinya Tuhan. Enggak, jangan Edis diterjemahin. Kata nggak? Jangan diterjemahin. Nggak usah. Sekarang gini. Coba gini, Edis. Hand padanan katanya apa? Dalam bahasa Indonesia. Hand, tangan. Oke. Itu terjemahannya. Ya udah. Ilahun padanannya Tuhan. Kita nggak ngomong padanan, kita ngomong makna. Makna, tahu nggak bedanya makna sama terjemahan? Maknanya segala sesuatu yang disembahkan. Sekarang saya bantu. Gini. Oke. Al-Quran kan menyebutkan adanya orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah mereka. Betul nggak? Ya. Apakah mereka begini-begini? Oh, hawa nafsuku. Atau, ya hawa nafsu, tolong hari ini bisa supaya saya dapat THR, apa gitu maksudnya? Menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Oke. Itu seperti itu, menjadikan hawa nafsu sebagai ilah itu. Tidak. Nah iya, terus gimana? Oke, kalau misalnya gini, orang merajakan Tuhannya, apa dilantik uang? Bagaimana? Saya merajakan uang. Kamu ya, sifatnya kamu itu suka kali merajakan uang yang kamu dapat. Apakah saya lantik adakan pemilu untuk uang jadi raja? Mantap. Nah ini baru keren. Kayak gini baru kita diskusi, Daman. Mantap. Artinya ilah adalah apapun itu. Apapun atau siapapun yang merajai hidupmu, yang berdaulat atas hidupmu. Bukan merajai, Edis. Nah, terus apa lagi? Ganti lagi. Tadi buat uang jadi rajanya. Sekarang ganti gini. Lagi. Gimana sih? Saya sebutin kata, Dis. Saya sebutin kata ke Edis. Oke. Kamu, Dis, kenapa kamu merajai uang yang kamu dapat? Maksud di situ apa? Karena saya membuat diri saya ini diatur oleh uang. Tujuan utama hidup saya uang, segala sesuatu uang, artinya uang mengendalikan hidup saya hanya untuk uang, membuat uang itu berdaulat atas diri saya, begitu maksudnya. Oke, sekarang daripada esensi menuhankan nafsu. Gimana? Jangan menuhan, gini kita bicara dulu, ilah adalah apapun. Biar dapat padanan. Iya, biar kita dapat gini. Ilah adalah siapa atau apapun atau siapapun yang mengendalikan hidupmu, menguasai hidupmu, yang menjadi raja di hidupmu, yang kepadanya Anda takluk, patuh, tunduk. Setuju nggak? Itu definisi ilah. Itu definisi dari siapa? Enggak, saya tanya, kamu setuju atau tidak? Itu definisi ilah. Oke. Ilah padanan katanya Tuhan.
Saya nyembah korek nih hari ini misalnya. Saya tanya nyembah itu korek. gimana? Yang Ya udah, enggak, saya gini, tanya gini, itu Dis. dulu Daman, biar nggak kemana-mana kita Eh. diskusinya. Enggak, ini saya hari ini enggak nyerang loh. Saya cuma jelasin kayak Dis. Jadi Dis, ini contoh nih, ya. Kalau Anda membuat satu definisi yang seperti itu, wajib tunduk dan patuh, ya. Saya nyembah korek nih, kira-kira korek ini bilang ke apa saya sehingga saya bisa tunduk kepada dia. Karena arti kata tunduk ketika ada perintah, ketika ada kata larangan. Kira-kira korek ini ngelarang saya apa dan ngemerintahin apa? Silakan Dis. Ya kalau kamu percaya bahwa korek itu memiliki khasiat sesuatu, korek ini jangan dibawa ke WC Tadi gitu. Nah, itu definisi maksudnya. Edis yang ditaati, yang ditunduki. Itu kan definisi Edis saya terima. Bukan hanya sekedar definisinya itu. Edis. Nggak hanya sekedar itu. Dah bukan sekedar karena itu. Oke, apa lagi yang dimau Dis? Baik, gini. Ilah adalah apapun atau siapapun yang mengendalikan hidupmu, yang kamu takluk kepadanya, yang kamu mengikutinya, yang kamu utamakan di atas segala sesuatu, yang kepadanya dirimu dikontrol atau dikendalikan. Oke. Saya ilahkan korek, dia kontrol apa buat saya? Ya kamu nggak tahu, kamu mengilahkan korek gimana caranya, saya nggak tahu, nggak ada contohnya, saya nggak melihat contohnya. Arti ilah tadi gini, contoh gini. Orang paganisme Quraisy dulu nyembah berhala, mengilahkan. Dikatakan kata ilah terhadap Tuhannya. Oke. Orang yang Majusi menyembah api, mengilahkan Tuhannya. Sekarang gini, definisi Edis, yang ditaati, yang kamu dikontrol oleh itu. Kira-kira orang yang nyembah patung itu kontrol apa buat dia? Baik, karena begini, tidak sesederhana itu. Contoh ya, Oke. orang-orang Quraisy atau orang-orang penyembah patung percaya bahwa patung itu hidup. Dan patung itu punya perintah-perintah. Contohnya patungnya tidak boleh misalnya harus disirami bunga pada malam-malam tertentu. Artinya mereka mempercayai bahwa itu perintah dari sang patung itu. Oke, mereka mempercayai itu perintah dari sang patung. Berarti menunjukkan ada orang yang memfatwakan itu kan? Enggak tahu masalah artinya itu. Apa? Ada orang yang mengatakan tahu. Dulu patung ini pernah gini-gini sehingga kalian harus ikut. Iya, Dulu ini artinya pernah gini-gini sehingga kalian pernah ikut. Iya, gitu. artinya begini. Artinya dia membuat hidup di ikut. Artinya apa kata yang diilahkan dia itu? Contohnya patungnya bilang, patung mengikuti kata yang dia ilahkan. Kira-kira patung ngomong apa ke dia? Justru apa karena itu patung itu patung? sebenarnya nggak bisa bicara, tapi mereka meyakini itu. Menunjukkan ada orang yang mengatakan ini patung Tuhan. Kita nggak bahas dan orang ini yang ngomongin itu. Perintahkan gini dan perintahkan gitu. Ya Apakah kan? mereka Karena percaya bahwa itu ngomong. orang yang ngomong? Ya udah, ini patung kan? Ini patung kan nggak ngomong nih. Ini patung nggak ngomong nih. Yang ngomong orang nih kan? Oke, ini nggak orang tahu. ngomong. Masalah yang ngomong itu orang, mereka nggak meyakini itu. Mereka meyakini bahwa patung itu nggak tahu asal usulnya. Itu kan karena kebodohan mereka. Keluarga gue sabar. Biasa, lebaran. Keluarga gue, sabar. Nah, alasan mau kabur. Sabar. Keluarga gue. Daman mau kabur, teman-teman. Jadi mereka ini akan mengeles dengan berbagai macam cara. Mereka akan mengeles dengan berbagai macam cara. Untuk apa? Untuk mereka ngeles bahwa Muhammad itu memang ilahnya mereka. Gitu loh. Dis, sekarang gini. Kalau seandainya kita naikkan 1.000 orang di tempat saya, 1.000 orang di tempat Anda. Kalau Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, mereka marah kan? Oke. Sekarang pertanyaan saya, Dis. Kenapa ketika saya bilang Nabi Muhammad bukan Tuhan, umat muslim gak ada yang marah? Kenapa gak marah? Baik. Mau saya jawab? Oke. Baik. Silakan. Kamu tahu nggak argumentum et populum? Apa itu? Ya. Ini kalau bahasa kerennya itu istilahnya appears to popular, ya kan? Artinya argumen itu dianggap benar karena banyak orang meyakini itu benar. Itu nggak bisa pola pikir, itu logical fallacy, catatan berpikir. Kalau memaksakan sesuatu yang tidak dipercaya logical fallacy nggak kira-kira? Bukan, kita nggak membicarakan mengenai yang kan dipercayai. Tadi logical fallacy kamu bilang karena enggak, saya paham maksudnya, karena udah terlanjur dibilang Nabi Muhammad bukan Tuhan, tapi sebenarnya adalah Tuhan, maka dipercaya karena banyak yang ngomong seperti itu. Saya terima. Oke. Saya tanya, meyakinkan sesuatu yang tidak diyakini kira-kira logical fallacy nggak?
Nah, sekarang saya tanya sama, itu logical fallacy juga. Logical fallacy juga. Contoh, sebagai contoh. Sebagai contoh. Itu gimana cara kita perdebatkan? Nah, itu gimana? makanya begini. Biarlah Quran itu mendefinisikan dirinya sendiri. Nggak boleh orang Islam harus Quran itu yang mendefinisikan dirinya. Sama seperti Bible. Walaupun semua orang Kristen ini semuanya mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan yang benar. Apakah berarti Yesus itu Tuhan yang benar menurutmu? Apa namanya itu? Orang Kristen. Ya udah itu keimanan mereka kan. Iya, makanya saya bilang mesin cuci, kebenaran itu tidak ditentukan dari banyaknya orang yang mengatakan itu benar. Gimana sih? Oke. Di antara semua beragama, ini aku terangin ya secara filsafat ya. Secara semua beragama, apapun yang mau disembah boleh, gak jadi masalah. Tapi cuma satu jadi masalah. Pantaskah disebut Tuhan? Itu doang. Kita jadi lari kemana-mana sih Daman. Kita ngomongin ilah kok dari tadi. Dikatakan Tuhan. Cuma gini aja Daman. Gini. Apalagi. Taruhlah seseorang namanya Budi. Oke? Ada satu bangsa. Si Budi ini disanjung-sanjung tinggi. Segala-galanya untuk si Budi. Ya kan? Budi nomor 1. Ya kan? Pokoknya harus lebih mencintai Budi. Nggak boleh ada yang dicintai selain Budi. Ya kan? Harus mengutamakan si Budi. Oke? Pokoknya si Budi ini segala-galanya. Apapun kata si Budi harus ngikut. Kalau Budi bilang, hei serahkan istri-istri kalian kepada saya. Manut, siap. Hei ceraikan istri-istri kalian. Siap. Sekarang saya tanya. Menurut bahasa Al-Quran, bangsa itu menjadikan Budi sebagai ilahnya nggak? Bukan ilah. Karena apa? Istilah Islam itu itibak. Berarti kami orang Kristen tidak menjadikan Yesus sebagai ilah kami. Istilah Islam itu itibak. Contoh gini, ini Idul Fitri ya, Idul Fitri. Ketika Nabi Muhammad melafazkan dalam perang Badar bersama sahabatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Karena mengilahkan Nabi Ibrahim. Bisa kita bilang gitu, karena berasal. Kayaknya Daman Nabi sudah trauma dia karena diskusi yang kemarin dia. Karena Nabi Ibrahim adalah landasan awal kalimat itu diucap, Nabi Muhammad itibak kepada Rasul yang terdahulu. Kira-kira Nabi Muhammad menuhankan Nabi Ibrahim nggak? Kita jangan ke situ dulu loh. Berarti tidak mungkin manusia itu diilahkan. Jangan ke situ lagi. Gini, berarti tidak mungkin manusia itu diilahkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti orang Kristen nggak mengilahkan Yesus kalau gitu ya. Gini deh. Nggak menuhankan Yesus ya. Soal mau nyembah, apapun bisa disembah. Tinggal sembah doang. Gimana sih? Enggak dulu karena belum kelar. Soal mau disembah, apapun bisa disembah. Tergantung mau disembah ataupun tidak. Berarti mustahil manusia dituhankan ya? Bentar, di sini gue gak potong lu potong gue loh. Ya silakan. Sabar, ini lagi hari yang kudus loh, Dis. Gimana sih? Sabar. Jadi gini, Dis. Ini kita berbicara filsafat. Berbicara filsafat. Keagamaan. Ya. Dari agama itu melahirkan Tuhan-Tuhannya. Hindu, Buddha, apapun itu. Melahirkan Tuhannya di dalam pemahaman agama. Itu Dis. Satu. Tapi bukan daripada setiap agama dan kemudian dilahirkan Tuhannya ataupun mewujudkan Tuhan dalam keagamaan tersebut. Hingga kemudian apa? Maka Tuhan itu semua benar. Saya nggak ngerti bahasanya Daman, kayaknya agak kacau. Wah. Teman-teman ngerti nggak bahasanya dia? Gua simpelin paling mudah. Lu sekarang jangan Kristen, lu Hindu. Gua Buddha. Oke, kita nggak Islam Kristen nih, kita Hindu dan Buddha. Gua punya Sinagotama, lu punya Brahmana, Siwa dan Krishna. Perdebatan di antara kita bukan kehebatan Sinagotama, bukan kehebatan Brahmana, Siwa, Krishna. Tapi apa? Tentang kelayakan gua nyembah Sinagotama, tentang kelayakan Brahmana, Siwa, Krishna untuk disembah di situ. Itu lain. Yang mana? Kalau itu yang mana yang layak disembah? Kalau itu kita nggak bahas ini itu. Sebenarnya gini, Dis. Sebenarnya esensi kamu memang benarnya dari kebenaran atau apa? Itu aja. Oke, gini. Gini contoh nih. Kan lu paling sering tuh debat ngasih video gua. Si Daman bilang, gua gak masalah, Dis. Gua gak masalah. Kayaknya dia udah kena mental. Enggak. Gua gak masalah. Karena gini, ayat Al-Quran gua bilang gini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Ya. Mereka diberikan oleh Allah yang namanya penyakit untuk menerima kebenaran. Oke, artinya ketika kebenaran disuguhkan, itu ada penyakit di mana mereka akan menolak. Yang kedua, andaikan mereka tidak menerima, mereka akan membantah
Bahkan ketika disuguhkan pemikiran yang sempurna pun mereka akan tolak pikirannya sendiri. Sekarang gini Dis, hidup sekali ya Dis. Ya, bertuhan cuma sekali ya Dis. Nah, pikirin aja Kayaknya mau lari. jikalau salah pilih Tuhan, itu aja. Titik-titik mau Soal lari. gua kalah, gua dari dulu kalah sama lu ya. Teman-teman tuh yang nonton Edis, kalau soal kalah, saya dari dulu teman-teman semua saya kalah dari Edis. Nah, udah mengaku akhirnya Tapi dia. saya cuma tahu teman-teman, ketika Allah melihat hambanya yang tidak dapat kebenaran, Allah coba hantarkan kebenaran. Soal mereka menolak dan mereka cuma butuh kemenangan, saya kasih kemenangan sepenuhnya terhadap Edis, saya kalah. Itu doang. Oke, Kalau kalau Daman Edis sudah mau tanya mengakui, Islam, saya jelasin. terima kasih Ya, kalau saya Daman sudah mengakui kalah. Begini Ya, Daman, Oke, berarti mustahil manusia itu dituhankan ya? benar. Berarti nggak ada manusia yang dituhankan. Benar. Berarti orang Kristen juga tidak Sekarang menuhankan gini. Yesus. Oke, sekarang kan kebalikan pertanyaan. Dis, kelayakan seorang manusia disembahkan dari mana, Dis? Ini Kan gimana tadi sih kita tidak ngobrolnya layak, ini, ya kan? Daman? Berarti tidak ada, Dengar tidak dulu, ada satu dulu. kaum. Premis saya, ya. Sebentar Daman, dari tadi kan kamu udah ngomong terus nih, saya dengerin disembah. terus. Itu premis saya. Dari tadi kamu udah ngomong, dari tadi kamu udah ngomong dengar terus dulu. nih, saya dengerin terus nih. Enggak. Kita sepakati judul. Premis Anda, manusia layak disembah. Kita akan berdebat Oh, soal ini. nanti kita bicara ke situ. Ya, Berarti oke. ada nggak satu kaum yang menuhankan manusia? Satu kaum. Itu Kristen? Berarti ada dong menuhankan manusia. Katanya nggak ada. Ya Gimana? Katanya Sekarang mustahil orang menuhankan manusia. Kalau kayak gitu sistem pikirnya Edis, orang yang nyembah api apa kabar? Berarti ada api yang disembah kan gitu. Jangan bicara masalah Gimana cara disembah, dipikirnya? dituhankan gitu loh. Ya udah orang nyembah api kan dituhankan. Itu majusi apa Oke, kabar? Zoroaster menuhankan. apa kabar? Berarti ketika Allah menyuruh malaikat untuk menyembah Adam, berarti menuhankan Adam gitu ya? Kapan menyembah Adam, sujud Adam? Ya sujud itu kan bahasa Arab, Daman. Gimana sih Daman nih? Ya kan apa wastakbar katanya. Maksudnya itu sujud kepada Adam bukan nyembah. Karena gini Dis, enggak setiap bukan sujud nyembah. itu namanya nyembah. Enggak setiap sujud namanya nyembah. Contoh gini Dis, Daman, sujud Antum, itu bahasa Arab. sajadah bukan nyembah. Iya, sujud itu bahasa Arab. Iya itu bukan, iya sujudun. Enggak ada padanannya nyembah. Kalau ada padanannya nyembah saya kalah. Enggak ada padanan sujud itu nyembah. Enggak, saya tanya, sujud itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya itu apa namanya itu kalau istilah apa logawinya? Gimana Nah, Daman? sekarang gini ada terminologi, Dis. Kalimat itu contoh ekos nomos. Ada yang namanya Gimana sih, terminologi. Daman? Ada jazakallah. Ada yang namanya terminologi, ada epistemologi. Ya, ada terminologi, ada epistemologi. Contoh gini, ekos nomos. Untuk kata-kata ekonomi. Ekos ada artinya, nomos ada artinya. Ekonomi Makin beda lagi dengerin arti Daman nih dengan makin ekos dan bingung nomos. kita kan. Daman, Nggak, maksudnya pelan-pelan loh. ini pelajaran saya terlalu tinggi ya, Pelan-pelan. Dis. Gini. Gini, Pelajaran sujud saya itu kira-kira bahasa menurut Arab. Edis terlalu tinggi apa gimana, Dis? Nggak gini, saya sujud jujur itu ini. kan bahasa Arab. Iya. Bahasa Yalah, kita Indonesianya buka apa? Bahasa Arabnya lah. Bahasa Indonesianya? Ya udah. Nggak, biar kamu percaya. Sajadah artinya. Sujud itu bahasa Indonesianya menyembah, Daman. Ya, oke. Sajadah, apa namanya tuh? Oh ini sajadah. Saya cari bahasa Arabnya ya. Oke, biar kamu tahu. Nggak, tapi Edis tahu epistemologi dan terminologi nggak? Itu paling penting deh. Makna dari sebuah kata. Dan istilah daripada sebuah kata. Contoh gini. Sekarang kita kayak tadi terjemahin bilang tadi. dah. Kita terjemahin. Nah gini. Demokrasi diambil daripada domos dan krotos. Itu domos dan krotos itu kalimat secara bahasa. Demos Demokrasi dan beda lagi kratos. artinya. Nah kan beda lagi artinya kan. Kan beda lagi artinya kan setelah diistilahkan kan. Nah itu namanya epistemologi dan terminologi. Sama juga sajadah. Sajadah itu artinya berlutut. Udah. Bukan menyembah. Nah berlutut. Sekarang gini Dis. Berlutut. Esensinya gini Dis. Kalau berlutut itu setahu saya lututnya nempel kaki. Enggak sama dahinya. Itu kan terminologi. Gini aja. Aduh Edis. Coba itu buka. Edis termino. Coba buka kamus bahasa Indonesia. Coba sujud itu apa bahasa Indonesianya? Ya sujud KBBI, oke.
Kadang-kadang mereka ini teman-teman, mereka ini pakai Oke, bahasa Arab, berlutut nggak mau serta meletakkan nerjemahin. dahi ke lantai. Ini jelas ya depan ini ya. Apa sujud? Ini depan komputer. Saya nggak akan bohongin kamu itu. Dibalikin. Sujud. Aduh, pakai balikin. Atau saya nggak usah bikin report bisa nggak? Oke, silakan. Nggak usah dibalikin. Gue nggak akan bohongin lu. Gue nggak akan bohongin silakan. lu. Gue depan laptop nih. Coba dibalikin Karena aja, nggak kelihatan juga soalnya. Kecil. Jauh dari Kecil, nggak kelihatan. Nggak apa-apa, nggak usah dibalikin ke laptop lah. Saya percayalah sama kamu lah. Berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Nah, pada waktu sholat, lu baca sendiri dah. Oke, sujud adalah sebuah gerakan meletakkan dahi ke lantai, betul? Ya. Oke, coba sekarang menyembah, lihat KBBI. Menyembah, sabar. Saya nggak akan bohongin kamu deh, senang aja. Ini nggak gua balik lagi, gua baca ya. Kau nggak percaya, lu buka sendiri. Enggak, saya percaya, ayo. Menyembah KBBI. Pernyataan hormat dan khidmat dinyatakan dengan cara menundukkan, menangkupkan ini. Nanti dibilang gua nggak baca kayak sebenarnya nih. Kalau ini gua harus kasih nampak, nanti takut ya kan. Takut salah lagi. Dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari 10 lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu atau dengan menyentuhkan ibu jari ke hidung. Gini berarti. Terus? Gue gak tahu ini KBBI ya. Menghormatkan sembah nggak ada, lalu baca sendiri dah. Gak ada kalimat pentingnya, pokoknya sujud gak ada di situ. Iya, gini-gini kan nyembah itu kan. Nah, itu versi kan ini orang-orang berhalawan kan gitu. Loh, makanya saya bilang gak usah ngomong menyembah. Menuhankan. Ya udah, Dis. Itu dari tadi kita bahas menuhankan kok. Hal yang paling mudah itu, Dis. Gini. Kita jadi buntu ini kalau ngomong sama mereka ini. Hal yang paling saya ingin ya dari Edis itu gini. Alasan kami menyembah Nabi Muhammad apa? Saya pengen tahu itu. Yang bilang kalian menyembah Muhammad siapa? Oh, berarti nggak nyembah. Menuhankan, udah dibilang menuhankan kok. Berarti menuhankan dan menyembah beda. Ya beda, kalau nyembah itu begini-begini. Gubernur aja ada di Lampung, dengar. Di Lampung waktu zaman saya sekolah, itu ada yang namanya tari sembah. Itu kalau bupati datang, gubernur datang, ya mereka ada tari sembah itu. Mana? Sembah itu nggak lebih daripada gerakan badan. Kesimpulannya, nggak boleh kita ngambil gini nggak, Dis? Setiap yang disembah bukan Tuhan dan setiap Tuhan tidak patut disembah. Boleh nggak gitu? Nggak bisa begitu. Ah, tadi katanya beda. Begini loh Daman, poinnya itu begini. Saya itu melihat kalian-kalian dari APII, tiap hari kalian itu bilang, kenapa kamu menuhankan Yesus? Sementara kalian menuhankan Muhammad. Nah, kamu sudah mengakui Muhammad itu Robmu. Terus gimana kalau kayak begini Daman? Artinya kan kalian gak ngaca kalau begini caranya. Lu ngambil kesimpulan ketika saya bilang Nabi Muhammad Rob sebagai Nabi Muhammad Tuhan dari mana, Dis? Karena Rob itu Tuhan. Berarti setiap Rob Tuhan? Iyalah, gimana? Oke. Ketika orang Arab nyebut Rabbul Balad, itu gimana? Apa artinya? Rabbul Balad, apa namanya itu, raja wilayah. Iya, Tuhan dari wilayah itu dia. Oh, Tuhannya wilayah itu guys. Iya. Mantap. Oke, ketika disebut gini, Rabbul Mal, pemilik harta. Iya. Berarti yang jadi Tuhannya apa? Saya Tuhan dari harta itu. Atau Tuhan dari harta itu sama itu. Oke. Mantap. Contoh nih. Contoh, saya kasih contoh. Ini mouse ini, ya kan? Nah, saya adalah Tuhannya mouse ini. Saya pemiliknya. Saya tuannya dia. Saya pemilik dari mouse ini, Tuhannya. Oke. Ya kan? Kira-kira mouse itu ngakui nggak kalau kamu Tuhannya? Orang udah mati kok. Ya. Memang begitu pengertian Rob itu, gimana? Sama kayak mouse itu tidak mengakui kamu Tuhannya, sama seperti kami tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Iya, tapi kan kamu mengakui Muhammad itu Robmu, gimana? Itu Muhammad kan Robmu. Ya, apa yang jadi masalah? Seperti saya bilang tadi. Masalahnya kita ini masalahnya bahas-bahas terjemahan, Daman. Ngapain pakai terjemahan sih? Ya, ini yang saya bahas tadi bahasa Arab. Coba, Tuhan itu ada nggak huruf TUHAN dalam bahasa Arab?
Enggak ada. Nggak ada itu, terus ngapain Tapi punya diterjemahin? padanan. Ngapain Eh. diterjemahin? Ngapain diterjemahin? Ini orang emang aneh. Lu bertanya aneh. gimana? Boleh Katanya nggak saya jelasin keanehan kami antum? bukan umat Yes. Boleh terjemahan. nggak saya jelasin Giliran keanehan antum? dikembalikan ke bahasa aslinya kamu nggak mau. Gimana? Dis, pikir dikit aja mikir. Gini Dis. Ya. God. Oke. Nggak usah pakai God, pakai bahasa aslinya. Pakai bahasa aslinya yuk. Gimana? Oke. Ya, pada sakit kepala ini dia. ikut lu aja dah. Gue ikut lu aja dah. Gini Daman, gini. Gimana? Oke. Kamu setuju nggak? Pendekatan buku sebuah buku. Setuju nggak kamu? Benar. Kalau Benar. buku belajar Sekarang kita gini. wajibnya bahasa belajar tahu. Oke, Kalau nggak begini. tahu siratan makna. Oke, begini. Yesus itu adalah kurios. Oke? Nah, Muhammad adalah Rob kalian, betul? Betul. Nah, Bapa di dalam iman kami yang mengutus Yesus juga kurios. Ya udah. Nah, kalau pertanyaannya begini, ada berapa kurios? Ya 2. Iya. Nah, sekarang saya tanya, Muhammad adalah Rob. Allah adalah Rob. Berarti ada berapa Rob? Ada 2 Rob. Iya sudah. Terus kenapa Ya kalian udah. gini loh? Kenapa kalian Nggak, mempermasalahkan? sekarang. Nggak, Tiap gini, hari kalian permasalahkan. Tuhan karestek 3. Rob orang karestek 3. Rob mau 2 aja kalian gak ribut kok. Gitu loh. Iya. Saya Coba tanya gimana? nih. Oke. Pak Prabowo kepala bukan? Kepala negara. Ya. Yang di atas lehermu kepala bukan? Ya. Ya. Ada berapa kepala? Kepala dalam pengertian badan. Nggak usah 1. dijelasin. Kepala dalam Ada berapa pengertian kepala? negara. 1. Ada berapa kepala? Ada berapa kepala? 2. 2. Apa yang jadi masalah dari hal tersebut? Nggak ada yang jadi masalah bagi orang yang Ya mengerti. udah, kenapa Rob itu jadi masalah? Karena kalian mempermasalahkan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Lah sedangkan kalian nggak masalahkan Muhammad Roh, Allah Roh gimana? Maksud saya begini loh Daman, gini. Apa tujuan saya membuat pengertian dalam diskusi ini? Gini loh, supaya kalian itu berhenti. Kalian itu bilang, kalian mempermasalahkan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, berarti 3 Tuhan. Lah kalian, Allah Rob, Muhammad Rob, berarti 2 Rob. 2 Rob nggak masalah, 3 Rob masalah. Tadi Pak Ini Prabowo gimana kepala, namanya Daman? Edis juga punya kepala. Ada berapa kepala? 2. Ada yang masalah nggak di situ? Enggak Sebenarnya masalah. nggak jadi masalah. Kalau kamu paham, saya paham, nggak jadi masalah. Sekarang begini, kenapa kamu mempermasalahkan? Gini, Gua nggak nanya balik. Gua cuma bukan, puterin kata-kata lu teman-temanmu, aja. Lu teman-temanmu nggak malu. orang Nggak, maksudnya gini. ini, Lu nggak malu ini. Lu nggak malu ini. nggak malu ah? Nggak malu bagaimana? Enggak, lu ini nggak malu. Kayak tadi gini. Lu di antara Pak Prabowo lu bilang kepala dan yang di atas leher lu bilang kepala, itu lu nggak masalah. Ketika Nggak Rob masalah, itu karena saya dipakaikan ke mengerti. Tuhan, ketika Rob itu dipakaikan ke apa namanya itu ke Nabi Muhammad, itu lu jadi masalah. Ketika Kurios jadi dipakaikan masalah begini, Daman. apa tuh sang Bapa dan Kurios dipakaikan kepada Yesus, itu lu nggak jadi masalah. Itu Nggak jadi gimana? masalah, Cara kalian yang bikin pikirnya masalah. Gimana? Kenapa pikiran kita kalian itu bisa geser ke mengatakan- kiri sekali, bisa geser ke kanan sekali? Itu karena Gini apa? Daman, gini. Kenapa kalian mempermasalahkan kalau Yesus itu kurios, Bapa itu kurios, Roh Kudus itu kurios? Kenapa kalian mempermasalahkan kalau orang Nggak ada Kristen yang punya 3 masalah di kurios? situ. Nggak ada yang masalah. Teman-temanmu, si Cuma dan kawan-kawan. Ketika kurios itu dipakai kepada Yesus, itu yang kita pertanyakan. Kurios dipakai kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, saya nggak akan pertanyakan. Lu Rob Tapi kalau dipakai kepada kurios- Muhammad, kamu nggak permasalahkan. Gini, pengertian. Gini, Dis. Ketika kurios yang dipakai kepada Yesus diartikan sebagai Tuhan, saya kuriosnya nggak masalah. Tuannya juga nggak masalah. Tapi ketika kurios dipakai kepada Yesus diartikan Tuhan, itu masalah. Karena apa? Mengkhianati kaedah bahasa. Baik, Pertama, saya kenapa? tanggapi. Karena enggak, dikit-dikit belum selesai argumen siap tuh Edis lanjut. Oke, belum selesainya gini Edis. Apa namanya tuh? Konsekuensi Yesus pertama, dia tidak mengaku Tuhan. Itu 1. Seandainya dia mengaku Tuhan, oke, fine, itu kurios bisa diartikan Tuhan. Oke, itu 1. Oke. Ibaratnya seperti Edis, ya. Ternyata Edis adalah siluman lembu yang nampak di depan mata saya Edis bukan lembu. Karena dia menjelma jadi antum.
Oke, antum nggak pernah bilang lembu. Bagaimana saya bisa memberikan kesaksian kata Tuhan ataupun kata Tuhan kepada Edis? Sama seperti kata kurios tadi, yang ketika dipakai kurios, kepada Yesus yang tidak mengaku Tuhan, dikatakan kata Tuhan. Sedangkan dia tidak pernah mengakui itu. Sudah. Itu kenapa? Sistem katanya. Aku nggak nanya kenapa Yesus Tuhan. Ini ya, ingat ya. Aku nggak nanya kenapa Yesus itu Tuhan. Secara ilmu bahasa, kenapa kurios pada Yesus yang disematkan bisa diartikan Tuhan sedangkan dia tidak mengaku Tuhan? Baik, Kenapa? Saya jawab. Nah, Bagus. Ini pertanyaan yang bagus, Daman ya. Kita pakai waktu dulu. Ya, jadi begini, Daman. Pertama-tama, kamu sudah sepakat ya bahwa kata kurios ini sepadan dengan kata rob bahasa Arabnya ya. Oke, baik. Kamu mempermasalahkan Yesus sebagai kurios. Sementara kamu gak mempermasalahkan Muhammad sebagai rob. Padahal dua kata itu dua kata yang sama. Tapi kamu mempermasalahkan terjemahannya. Kenapa? Izin 5 menit kita ya. Enggak saya nggak potong nih. Izin 5 menit. Siap nih saya jelasin 5 menit ya. Kita interaktif aja, nggak apa-apa. Motong dikit-dikit nggak apa-apa. Gini dong, maksud saya gini loh. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada pengertian yang sebenarnya, kan nggak jadi masalah Muhammad itu rob. Cuman kan umat kan udah kepalang bengak. Ketika kamu mengatakan Muhammad itu rob, berapa banyak muslim yang menghujat kamu? Termasuk orang APII yang mengadili kamu macam maling ayam. Ya kan? Karena kamu mengakui Muhammad itu rob. Padahal saya mengerti maksud kamu. Karena walaupun kamu mengatakan Muhammad itu rob, bukan berarti Muhammad itu Allah. Saya ngerti maksud kamu, Daman. Karena kata rob itu jabatan. Apa saja bisa menjadi rob, tergantung bagaimana kamu memperlakukan dia. Iblis saja bisa jadi rob kok. Kalau kamu mengikuti taat, patuh, takluk, tunduk mengikuti iblis, iblis kan menjadi robmu. Rabi-rabi juga bisa menjadi rob. Ulama-ulama bisa juga jadi rob. Ketika kamu perlakukan dia sedemikian rupa, sehingga kamu takluk, patuh, tunduk kepadanya. Kamu suruh lompat jurang, iya siap lompat jurang. Itu kamu sudah menjadikan dia sebagai robmu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira itu Tuhan bukan? Tuhan dan merobkan iblis, kira-kira Tuhan bukan? Iya, kamu jadikan dia robmu, berarti dia Tuhan bagimu. Gimana? Kenapa kamu bisa katakan iya? Karena ini adalah Daman. Paham gini? Si paling Edis adalah Edis sendiri. Si paling Daman adalah si Daman sendiri. Ketika kamu bilang, itu berarti robmu. Kenapa Edis tahu? Sedangkan kamu bukan Daman. Kenapa kamu tahu? Saya nggak ngerti dia ngomong apa, teman-teman. Nah, kan? Gimana cara saya Edis sakit kepala gimana? saya ngomong. Ketika Daman adalah si paling Daman. Mikir Edis gimana? Gini Dis, ketika saya stigma nih. Si Edis pasti orangnya itu lupa sikat gigi. Dari mana saya tahu? Saya bukan Edis. Sama tadi Anda menstigma Muslim sedangkan Anda bukan Muslim. Dari mana stigma itu bisa muncul? Karena saya baca Al-Quran. Kan gak nyambung kita mana. Tapi ada satu gini loh Daman. Ada satu hal dan ini memang saya sebenarnya pengen tuh begini. Sebenarnya kata kurios itu sebenarnya saya pengen itu diterjemahkan Tuhan saja. Oh, iya. di Bible. Iya, kepada Bapa di surga. Ingat teman-teman ya. Dengar. Ini catat ya. Dengar ini catat. Tapi jangan dipotong gini. Ya. Okay. Sebenarnya berarti, kata kurios ini. Gue gak akan potong. Dengar. Gue kasih kesempatan. Iya. Nah berarti. Gini. Gue pegang. Lebih baik diartikan Tuhan. Oke. Iya. Gini. Dengarkan. Okay, lanjut. Karena masyarakat ini kan udah kadung memahami sesuatu yang salah. Ya kan? Nah makanya begini. Kalau kata kurios ini diterjemahkan sebagai Tuhan. Maka Bapa di surga itu Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan. Bapa di surga Tuhan. Yesus Tuhan. Itu nggak bikin bingung. Nah, di dalam Al-Quran masalahnya juga sama. Beda-beda diterjemahin. Rob itu kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Ini masalah penerjemah gitu loh. Penerjemah ini yang membuat kacau balau. Ini masalah stigma akal, Dis. Bukan. Nggak ada masalah. Yang membuat kacau balau itu penerjemah. Enggak. Stigma akal. No, masalahnya sekarang begini.
Ketika Kepala, Rob, gini, Rob dia Dis, dalam Dis. Al-Quran, kadang-kadang Ini Tuhan, yang gua kadang-kadang jelasin ke Tuhan, yang benar yang Edis. mana? Ilmu kelas 2 SMP loh Edis. Edis tahu polisemi kan? Itu kelas 2 SMP lo diajarin guru. Jangan mengabaikan ilmumu di kelas 2 SMP tentang mekanisme bahasa Indonesia saja. Masalahnya di dalam bahasa aslinya gini. sama, diterjemahannya beda. Oke. Ketika kepala negara, kira-kira dalam bahasa Inggris artinya apa? Kepala negara? Maksudnya gimana? Presiden atau gimana? Iya, pokoknya ini pemahaman umum saja. Kepala negara itu diartikan dengan apa? Kalau bahasa Inggris. Kepala negara. Leader of country misalnya. Oke. Sekarang kepala saya pusing. Diartikan dengan apa? Dalam bahasa Inggris. Headache. Oke. Kamu kenapa nggak kritisi orang Inggris ini dengan satu kata kepala beda-beda makna? Kenapa kamu kritisi? Kamu jadi Arab bahas masalah terjemahan. Kenapa kan? Kamu bahas terjemahannya. Kan? Kalau bahasa Arab kritis ini. Rob diartikan beda-beda. Orang Inggris ngertiin arti kepala beda-beda? Enggak. Enggak masalah. Okay. Itu kenapa, Dis? Kenapa bahasa Arab masalah? Kenapa bahasa Inggris tidak masalah? Kenapa, Dis? Silakan. Jadi yang jadi masalah kan di terjemahan kan? Ya kok jadi? Oh, menurut kamu ketika kepala negara diartiin leader of country masalah? Enggak. Jadi kenapa ketika diartikan bahasa Arab dengan Rob dengan pemahaman yang benar dalam bahasa Indonesia, kenapa masalah? Enggak masalah juga sebenarnya. Enggak masalah juga. Yang jadi masalah di bahasa aslinya ya sama. Gini, kata Rob, kata Rob diterjemahkan Tuhan, Tuhan. Oke. Bahasa aslinya berubah nggak? Gini, salah. Nggak, bahasa aslinya berubah nggak? Ya, nggak, bahasa aslinya nggak, tetap Rob, nggak berubah. Ya udah, sekarang kembali aja ke bahasa aslinya. Ya, berarti masalah ya? Nggak gini, Rob Tuhan, Rob Tuhan, masalah ya? Iya, ngapa penerjemah kok ganti-ganti? Kepala negara. Diartikan kata kepala itu leader of country, ya. Terus? Ataupun kepala saya pusing diartikan dengan headache. Kan udah beda kepalamu pusing. Tadi kan kepala negara, gimana? Berarti kata-kata kepala itu saat beda nggak jadi masalah. Dalam bahasa Inggris nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah karena memang yang kamu terjemahin dalam lain. Bahasa Arab masalah. Yang kamu terjemahin lain. Yang satu kepala negara, yang satu kepala pusing, gimana? Lucu, Dis. Mantap, Dis. Wah, keren. Oke, tapi intinya begini, Daman. Idul Fitri yang membahagiakan, Dis. Mantap. Kita kembali ke bahasa asli ya. Jadi, coba semakin profesional orang, semakin dia kembali ke barang aslinya. Betul nggak? Oke. Nah, sekarang begini. Muhammad Robnya umat Muslim. Allah Robnya umat Muslim. Oh, oke. Berarti umat Muslim memiliki dua Rob, yaitu Allah dan Muhammad, betul? Ya. Nah, sekarang Yesus kuriosnya orang Kristen. Yo. Bapa kuriosnya orang Kristen. Yo. Kemudian Roh Kudus juga kuriosnya orang Kristen. Siap. Ada berapa kuriosmu? Dijawab 3. Oke. Yang jadi masalah begini. Kenapa kamu mempermasalahkan kuriosnya orang Kristen? Kurios itu bahasa Arabnya Rob. Masalahnya diartikan sebentar, gini, ke Yesus. Itu saja. Gini, kenapa kuriosnya orang Kristen itu 3, kamu jadi bikin itu masalah, sementara Robmu 2, kamu nggak mempermasalahkan itu, kenapa? Kurios nggak jadi masalah, Edis. Kurios mau ditempatin ke Bapa, ke Yesus, ke Roh Kudus nggak masalah. Tapi kepada Yesus yang tidak mengaku Tuhan disebutkan kata Tuhan terhadap kuriosnya, itu jadi masalah. Yesus karena tidak mengaku Tuhan. Kode etik bahasa, Edis. Yesus tidak mengaku Tuhan. Iya, kalau seandainya Yesus mengaku Tuhan, wajar kurios Yesus itu mengaku kurios penempatannya terhadap Tuhan. Oke, Yesus mengaku kurios nggak? Iya, kurios. Ya udah. Ini sisi bahasa. Aku nggak nanya Yesus Tuhan, ya udah lu menuhanin silahkan. Salah nggak kalau kurios diterjemahkan Tuhan? Sistemasi kata yang membedakan di antara polisemi. Kenapa saat polisemi Yesus, ya, yang tidak mengaku Tuhan itu bisa diartikan kata Tuhan. Di situ aja masalahnya, Edis. Kuriosnya nggak masalah. Oke. Kalau begitu, Rob itu ketika diterjemahkan Tuhan salah nggak? Nggak salah. Oke, ketika diterjemahkan Tuhan salah nggak?
Enggak salah. Enggak salah. Karena memang kedua kata itu artinya rob-rob juga, betul? Pertanyaan saya kenapa? Ke Yesus ini kenapa? Ya tanya sama penerjemahnya lah gimana. Iya. Kok bukan saya yang nerjemahin kok gimana? Oke. Oke. Mohon maaf perkataan saya, semua yang nonton Edis, umat-umat Kristen, mohon maaf perkataan saya, mohon maaf. Andaikan dulu menerjemahkan kata Yesus itu sebagai tokek misalnya, Anda percaya nggak kata-kata itu? Andaikan dulunya. Itu udah beda jauh. Udah beda jauh. Nah, itu udah beda jauh. Kenapa ketika diartikan kata Tuhan tidak ada pertanyaan di dalam itu? Baik. Ya gini, kalau misalnya kita buka ya Daman ya. Ini biar kita bagi bawasan nih. Di dalam terjemahan lama, TL ya. Misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan tuan. Dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan tuan. Nah, tuan apa Tuhan? Tuan. Tuan. Lalu di terjemahan baru, ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Coba. Ini orang awam kalau baca, dengar dulu, dengar biar saya selesai. Dengar biar saya selesai. Dengar biar saya selesai. Nih. Gini, Dis. Persilahkan nanti ya. Ini saya dengar mau 20 jam, nanti persilahkan. Oke, gini. Masalahnya begini, Daman. Selidik punya selidik, telusur punya telusur. Di masyarakat, memang tuan dengan Tuhan itu beda di masyarakat. Gitu loh. Ya kan? Tapi di dalam pengertian kalau kita selidiki bahasa kata asal usul kata Tuhan ini, tuan dan Tuhan itu sama sebenarnya. Itu sama kayak tahu sama tahu. Sama itu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sama itu gimana? Sama. Nah, sekarang begini. Makasih Bang. Gini, sekarang begini Daman. Coba apa bedanya Tuhan semesta alam dengan Tuhan semesta alam? Coba. Gini aja. Biar kamu memberi pengertian dengan gampang. Rabbul Alamin ya, itu arti sebenarnya itu Tuhan semesta alam apa Tuhan semesta alam dan apa bedanya? Apa beda keduanya? Coba. Tuhan semesta alam itu dipakaikan oleh Allah. Enggak, artinya apa Tuhan semesta alam? Pemilik sekalian alam. Oke, kalau Tuhan semesta alam artinya? Tidak bisa disematkan kata Tuhan semesta alam. Karena Tuhan itu satu. Tidak bisa, karena menyalahi konsekuensi kata. Sekarang gini, Dis. Sebenarnya sama itu Daman. Ini giliran saya kan jelasin nih. Silakan. Oke, kita pegang pertanyaan Edis. Apa bedanya Tuhan semesta alam dengan Tuhan semesta alam? Kan gitu. Saya jawab. Andaikan Tuhannya 7, ya, perbedaannya tidak ada, maka boleh. Tapi karena Tuhannya 1, yang wajib menyemat semesta alam hanya 1, yaitu kata Tuhan doang. Maka kata Tuhan ingin kamu sematkan kepada semesta alam, maka batallah kata-katanya. Tuh. Enggak, esensi pengertian Tuhan semesta alam itu apa? Tuhan semesta alam pemilik sekalian alam, pencipta sekalian alam. Oke. Kalau Tuhan dari semesta alam tidak bisa diunjukkan kata-kata karena Tuhan 1. Kan nggak nyambung. Tuhan semesta alam itu artinya pemilik. Misalnya begini. Misalnya begini. Tuan rumah itu artinya apa? Gini. Oke, Dis. Oke, saya terima. Sekarang gini. Menurut Edis, Tuhan semesta alam itu gimana? Sekarang menurut Edis nih. Pemilik semesta alam. Udah nggak diterima nih. Menurut Edis gimana? Yang empunya alam semesta maksudnya. Tuhan semesta alam berarti itu. Pencipta nih. Pemilik semesta alam. Yeah. Berarti apa yang ada di alam dia pemiliknya. Iya. Oke. Sama kayak tuan rumah. Tuan rumah itu artinya yang punya kuasa di rumah itu. Pemilik dari rumah itu. Tuan tanah. Sama itu sebenarnya. Cuman sehubungan dengan masyarakat yang sudah membedakan kata Tuhan dengan Tuan, akhirnya jadi buntu diskusi kita itu masalahnya. Iya, saya terima. Saya terima. Tuhan semesta alam berarti pemilik semesta alam ini, benar? Ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak memiliki orang Hindu? Kenapa Nabi Muhammad tidak memiliki orang Buddha? Kenapa? Karena memang Muhammad bukan tuannya atau Tuhannya orang Hindu. Berarti bukan semesta alam. Siapa bilang Muhammad Tuhan semesta alam? Memang. Makanya saya bilang saya tidak pernah bilang Muhammad Tuhan semesta alam. Kalimat yang tidak match.
Ini makanya saya bilang kalian ini salah Tuhan semesta sangka dari awal alam, saya. andaikan kamu ingin sematkan kepada Rasulullah, enggak bisa. Daman, Karena banyak saya dari semesta katakan dengan alam tegas. yang tidak percaya dia. Saya katakan dengan tegas, Muhammad bukan Tuhan semesta alam. Oke, Muhammad berarti aman. bukan Tuhan semesta alam, tapi Saya Muhammad terima. Tuhan atau Tuhannya umat Islam. Tuhan atau Tuhan nggak bisa. Iya. Tuhan doang bisa. Tuhan nggak bisa.